Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Untuk hari Rabu ini di pertengahan minggu kita bakal ngomongin tentang regulasi AS yang sedang panasnya akhir-akhir ini, terutama dengan kemarin adanya penyerangan ke BUSD yang merupakan salah satu stablecoin yang paling sering digunakan khususnya untuk pengguna Binance atau BNB Chain. Tapi kalau kita lihat sendiri sejauh ini, lebih daripada sekadar BUSD pun ada banyak banget perusahaan kripto lain yang kena serang juga, kayak Kraken gara-gara program stakingnya itu. Kemudian juga kemarin ada Coinbase dan ada yang lain-lain. Nah, hari ini kita bakal bahas yuk regulasi AS itu sekarang kondisinya lagi kayak apa sih? Apakah ini menunjukkan bahwa kita mungkin akan mengalami koreksi pasar yang dalam gara-gara serangan yang besar dari regulator, atau mungkin kita bisa melihat pelajaran apa yang bisa kita ambil dan dampaknya ke porto kita itu gimana sih? Nah, kita cari tahu hari ini yuk. Oke, let's go. Video hari ini disponsori oleh Crystal. Crystal adalah satu aplikasi yang cukup unik di HP kalian yang bisa memiliki banyak sekali fitur DeFi segala macam. Bisa memudahkan kalian untuk mengelola aset dan juga menjaga keamanan dana. Cek link yang ada di bawah deskripsi video ini untuk informasi lebih lanjut tentang Crystal. Bye guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Untuk yang pertama kita ngeliat memes dulu yuk, biar santuy. Ini si John Charbonneau dari Delphi Digital kalau nggak salah. Dia habis kasih meme gitu kan. Kemarin tahun yang brutal dengan adanya FTX, pasar lagi dambar parah banget. Terus ada sebelumnya COVID juga, pandemi belum selesai. Terus akhirnya sekarang lagi ada banyak kasus dengan SEC yang ngejar-ngejar program staking di Kraken, lagi ngejar-ngejar si Paxos penerbit stablecoin BUSD. Terus sampai ada di TL juga lagi rame tuh sama UFO tuh, gara-gara kemarin karena ada invasi alien terus lagi ditembak jatuh UFO-nya. Ya kita nggak bakal bahas itu karena saya sendiri nggak ngerti yang namanya konspirasi teori. Tapi kalau kita ngelihat ya dari meme yang santuy ini aja, kita bakal bahas tentang penyerangan regulator itu terhadap beberapa perusahaan kripto. Nah, yang pertama kita ngeliat dulu yuk, kalau ngomongin soal stablecoins nih, kan BUSD diserang. Emang sepenting apa sih stablecoin itu buat pasar kripto? Kenapa kok kita mau biar stablecoins yang ada itu nggak diserang, biar nggak jatuh, biar adopsinya makin meningkat? Karena kalau kita lihat, penyelesaian transaksi dalam bentuk nilai USD-nya itu yang paling gede dalam bentuk stablecoins, karena memang ya di pasar kripto kan volatil. Mau BTC kayak yang blue chip atau bahkan Ethereum atau yang lain-lain altcoins juga semua pada volatilitasnya masing-masing. Semakin kecil market cap, semakin gila naik turunnya. Nah, kadang orang itu akhirnya jadi butuh koin atau token aset yang stabil, relatif stabil, cukup untuk mereka bisa misalkan mau nabung bubuk amunisi, misalkan lagi mau DCA, atau buat mereka sedang mengumpulkan duit buat wait and see aja, nunggu mungkin belinya masih mau nanti, ya udah dalam bentuk stable coins. Jadi nggak tiba-tiba misalkan kita mau beli yang tadinya ada modal 5 juta terus jadi tiba-tiba 4 juta atau 3 juta atau 2 juta atau malah parah lagi turun sampai berapa ratus ribu. Nah, itulah kenapa kalau kita lihat penggunaan stablecoins itu merupakan yang salah satu terbesar di industri kripto dan itu benar-benar penting. Per tahunnya itu selalu meningkat gitu kan, setiap transaksi yang digunakan entah lewat USDT-nya Tether atau USDC-nya si Circle. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat dari kemarin di website kita, itu di republikrupiah.com, ada bagian berita nih di bagian news yang judulnya memahami tindakan keras kripto Amerika Serikat. Nah, di sini kami sebenarnya kemarin udah bahas, cuman memang disclaimer aja, kami tuh bukan ahli hukum, bukan ahli keuangan, jadi ngomongin tentang ini cuman dalam hal informasi aja. Cuman sebagai pengetahuan kalian aja apa yang lagi terjadi, gimana dampaknya. Tapi bukan kayak nasihat hukum atau saran keuangan apapun. Nah, di sini ada banyak penindakan keras kripto yang semakin meningkat akhir-akhir ini, yang kalau misalkan kalian baca tuh ada banyak banget dari Fed, terus FDIC sama OCC yang merilis pernyataan bersama tentang risiko kripto ke bank akhirnya nggak boleh pakai. Ada Metropolitan Commercial Bank yang keluar dari bidang kripto akhirnya, sama Signature Bank juga berhenti mendukung bursa kripto dengan pesanan transaksi di bawah $100.000. Kenapa ini penting? Karena sampai sekarang cuman mereka berdua satu-satunya bank di Amerika Serikat yang melayani perusahaan kripto. Yang nama besar lainnya ada Silvergate Bank atau Silicon Valley Bank. Nah, terus Fed juga bantah aplikasi 2 tahunnya Custodia. Custodia ini sebuah bank kripto dan tadinya mereka tuh pengen apply untuk jadi anggota dari sistem Federal Reserve, tapi akhirnya dibantah. Nah, terus Fed juga nerbitin pernyataan kebijakan
pokoknya bank-bank yang punya aset kripto penerbitan stablecoin tuh dihalang-halangi, nggak diperbolehkan. Kemudian dari White House sendiri, dari Gedung Putih itu rilis peta jalan untuk cegah risiko-risiko aset kripto. Nah terus yang baru-baru ini yang kemarin kita lihat, SEC nyelesain perkaranya sama Kraken. Kemarin pas langsung diserang gitu kan gara-gara program stakingnya. Kalian lihat nggak videonya si Gary Gensler yang rada cringe itu tentang stake? Kayak stake itu STAKE bukan STEAK, kayak steak yang itu, makanan steak itu. Nah kemudian akhirnya gara-gara kemarin diserang itu, Kraken pun menyelesaikan tuduhannya dengan denda bayar $30 juta. Banyak banget, gila. Dan itu akhirnya tidak mengakui atau tidak membantah tuduhannya, cuman ditutup aja program stakingnya untuk para pengguna dari AS. Jadi untuk yang pengguna dari negara lain, yurisdiksi lain yang menggunakan Kraken dan program staking masih bisa. Kemudian dari NYDFS kemarin habis merintah Paxos malah untuk berhenti nerbitin stablecoinnya BUSD Binance. Dan itu yang nanti bakal kita bahas lebih lanjut. SEC sampai nyerang Paxos tanggal 3 Februari kemarin karena kemungkinan bahwa BUSD ini merupakan sebuah penawaran sekuritas yang unregistered atau nggak didaftarin. Nah itu ada videonya kalau misalkan kalian nonton di CNBC juga tentang penindakan keras kripto SEC yang pas wawancara si Gary Gensler. Dan sebenarnya kalau misalkan kita lihat dulu ya sebelum kita masuk lebih lanjut, si Paxos itu menurut laporan gitu kan memang melanggar katanya tanggung jawab untuk penilaian risiko sama due diligence dia dengan kaitannya nih sama customer Binance, customer BUSD. Karena memang mereka kan di luar dari yurisdiksi dan dari dulu memang selalu diserang-serang yang namanya Binance. Karena dari segi compliance kepatuhan, dari segi kepatuhan hukum memang bukan contoh yang baik karena mereka tidak seperti yang kayak Coinbase atau Kraken yang benar-benar patuh banget. Nah kalau misalkan kita lihat lagi ya, kemarin ada yang membagikan argumen bahwa katanya, to be clear, sebenarnya penutupan pencetakan BUSD dari Paxos ini yang disuruh sama NYDFS tadi itu hampir pasti, ini argumen dia ya, hampir pasti didorong oleh kekhawatiran cuci uang atau money laundering atau sanksi sama negara-negara yang kena sanksi Amerika Serikat. Jadi bukan lebih ke kayak sekuritasnya. Mungkin itu sekuritas cuman kayak untuk ya udah ngomongnya sekuritas aja diserangnya, padahal kekhawatirannya lebih daripada itu. Dia argumennya demikian. So ada beberapa argumen lagi yang dia bagiin di bawahnya. Nah, cuman yang menarik itu ya, kalau misalkan kita lihat, ternyata si Circle yang mana penerbitnya stablecoin USDC itu yang ngecepuin si BUSD ini. Jadi kalau kita lihat ya dari laporannya itu, si Circle yang ngasih tahu musim atom itu apa saya juga lupa kemarin, pokoknya belum lama ini, bahwa si BUSD itu kan diterbitkan, tapi dari data blockchainnya itu tidak punya cadangan aset yang cukup untuk mendukung penerbitan BUSD tersebut. Dicepoin lah, terus akhirnya ya udah, makanya diserang sekarang. Terus akhirnya si Binance menghentikan dukungan untuk USDC pas kemarin yang langsung auto convert BUSD. Itu timingnya rada pas ya. Nah si Sakatrade sampai bilang lagi ya, si para raksasa ini akhirnya bertarung lagi lah. USDC melihat kompetisinya dengan BUSD. Kemarin kan di Binance langsung apapun yang berbau USDC dan stablecoin berbau USD lain langsung di auto convert ke BUSD kan. Nah terus di kisaran waktu yang sama mungkin pas itu langsung ngecepuin. Lucu aja sih, karena terus si Coinbase kan juga akhirnya memberikan respons itu bahwa stablecoin itu bakal langsung di-convert yang tadinya USDT jadi USDC dengan fee yang 0 atau nggak perlu bayar biaya apapun. Nah cuman kalau misalkan kita mau ngeliat meme ya, biar santuy lagi lah, biar nggak terlalu serius bahasannya. Ini ada si Dijen Spartan yang biasa aneh-aneh dia kalau nge-meme, dia ngasih tahu bahwa katanya ini kan harusnya crystal ball ya untuk melihat masa depan, tapi dia jadi salahin ketik crystal ball karena si Jeremy Allernya ini kan botak. Terus dia bilang katanya bakal lebih sedikit dramanya daripada si Paxos dibandingin sama Paxos yang menerbitkan BUSD. Ini orangnya gitu kan, rambutnya ada banyak. Ya ini memang bukan merupakan hal yang sebenarnya penting, tapi lucu aja karena kalau misalkan kita lihat ya, ada banyak orang yang berargumen di komentar ini bahwa ini semua ada hubungannya dengan persaingan, dengan kompetisi, tapi juga mungkin sama kong kali kong beberapa entitas yang kita nggak pernah tahu gitu kan di balik layar seperti apa hubungannya. Nah si Tripoli
berkomentar kalau sebenarnya ya misalkan nih si SEC lagi nyerang Paxos dan lain-lain, sebenarnya mengingat kasusnya sama XRP juga udah bertahun-tahun lamanya, tapi tetap nggak pasti-pasti dia bisa bilang kalau XRP itu sekuritas. Ya artinya dia bilang paling ini juga bakal makan waktu lama dan cuman menarik aja sih, jadi kayak hiburan, jadi entertainment, katanya demikian. Nah, cuman yang keren ya, kalau misalkan kita lihat dari rekam jejak, sebenarnya banyak banget kan exchange kripto yang sudah lama mati, yang tadinya lahir awal-awal. Kayak salah satu OG-nya yang bener-bener awal itu si Kraken. Ini Kraken, untuk kalian yang belum tahu ya, itu salah satu bursa exchange tertua yang kalau dia didirikan di tahun 2011, itu pas Bitcoinnya masih bayi. Jadi bener-bener masih belum ada nilai yang signifikan, belum orang-orang diadopsi secara signifikan. Tapi dari dulu, si Kraken itu terkenalnya dia selalu patuh sama yang namanya hukum. Selalu patuh dengan keberadaan dia, memang basisnya di Amerika Serikat, ya udah dia patuh sama hukumnya AS. Terus, setiap kali ada usaha untuk dihack atau untuk diserang, keamanannya tuh bener-bener top-check. Dan kalau misalkan kalian lihat secara historis, belum pernah ada pencurian atau kayak kehilangan dana nasabah yang bener-bener kayak signifikan yang sampai sukses hackingnya. Jadi sebenarnya mereka malah nggak dapet kredit yang cukup sebenarnya dari segi Kraken itu sendiri. Dan makanya itu bikin orang-orang rada marah dan bikin banyak orang-orang yang kemudian ngebully SEC sama Gary Gensler si ketuanya. Gara-gara mereka ini udah OG. Mereka selalu dari dulu menjaga keamanan dana nasabah dan nggak pernah yang namanya kena hack signifikan sampai kehilangan duit. Terus mereka selalu patuh sama hukum-hukum yang ada, basisnya di AS, ngikutin hukum-hukumnya di sana. Tapi kenapa diserang sama SEC gara-gara program stakingnya kemarin? Orang-orang banyak yang bikin memes ngetawain, dibilangnya Gary Gensler SEC itu badut, segala macam tuh ada banyak banget di timeline internet kalau kalian lihat. Nah, terus yang lucu lagi, mana di videonya CNBC si Gary Gensler bilang, padahal perusahaan kripto cuma tinggal masuk aja ke website kami, ngisi formulir, udah mereka bebas. Nah tapi ada yang komentar mereka nggak percaya tuh. Mereka nggak percaya karena si Jesse Powell sendiri bilang gitu kan, wah masa sih cuma ngisi formulir gitu doang, tau gitu gua nggak bayar denda 30 juta dolar kalau cuma ngisi formulir aja terus langsung bebas. Tau gitu kita nggak shutdown juga tuh program stakingnya. Jadi akhirnya dia berkomentar itu, sama di retweet sama si Brian Armstrong, CEO-nya dari Coinbase. Nah si Coinbase ini juga, si Armstrong itu bener-bener keren dalam hal mereka mendukung atau menunjukkan argumennya dia terhadap industri kripto di depan para pembuat hukum. Nah si Coinbase sendiri pun sudah mengeluarkan pernyataan bahwa layanan stakingnya dia berbeda daripada Kraken dan itu bukan sekuritas. Dia sampai bilang nih, we will happily defend this in court if needed. Jadi dia bener-bener pede. Ya udah kalau misalkan SEC nggak yakin masih mau nyerang Coinbase juga, dibilang program yang mereka adakan itu sekuritas, ya udah kita tarung aja nih di pengadilan langsung. Jadi dia bener-bener pede dan yakin. Dan inilah yang kita butuhkan, orang-orang yang benar-benar membangun industri bersama, saling mendukung. Dan kalau ada hal-hal yang benar-benar salah kaprah dari perspektif pemerintah, ya kita harus bisa pertahankan itu. Kita harus bisa defend argumen kita, kenapa ini salah dan yang benar itu seperti apa. Jadi itulah kenapa jadi banyak banget respect dengan kejadian akhir-akhir ini. Akhirnya orang-orang jadi banyak banget yang berusaha untuk memahami kayak apa sih sebenarnya kejadiannya. Nah, kalau kita belajar dari ini ya, ini jadi sebuah masa depan yang tidak pasti. Nah, semakin banyak peraturan datang selama 18 berikutnya. Terus Gary Gensler, ketua SEC juga konsisten terus dalam bahasa dan tindakannya. Dan badan hukum tuh akan terus nargetin perusahaan-perusahaan kripto yang tidak patuh. Atau yang menurut tuduhan mereka tidak patuh. Karena si Kraken dan Paxos juga kan patuh. Terus ada kerangka kerja komprehensif pertama yang dari Gedung Putih itu September 2022. Itu katanya Treasurer AS juga komitmen tuh bakal ada selesai akhir bulan ini Februari sebuah penilaian risiko keuangan legal DeFi. Terus ada juga penilaian risiko NFT. Dan keadaan industri ini memang akhir-akhir jadi kerasa menyeramkan kan, apalagi buat orang yang baru-baru masuk. Tapi jangan khawatir guys, soalnya banyak banget memang bursa kripto penerbit stablecoin yang mungkin bakal diminta untuk review. Dan ini malah jadi bagus. Mereka jadi review apakah bener-bener proyeknya itu sustainable, apakah bener-bener produknya itu sesuai. Dan mungkin kalau dari segi negatifnya ya akan ada beberapa yang jadi layanannya dikurangi atau mungkin malah diberhentikan sepenuhnya, kayak program staking untuk pengguna AS-nya Kraken. Nah, salah satu contoh tweetnya itu CEO Binance sendiri, CZ. Kemarin habis nge-tweet gitu kan. Dia bilang,
Kalau misalkan BUSD ternyata dianggap jadi sekuritas menurut pengadilan, itu akan memiliki dampak yang benar-benar dalam ke industri kripto dan dalam yurisdiksi tempat dia beroperasi gitu kan. Dan Binance katanya bakal terus mendukung BUSD untuk jangka yang bisa dia lihat lah. Jadi kalau misalkan ternyata ada migrasi gitu kan, bisa aja para pengguna lain akhirnya pindah ke stablecoins yang bukan BUSD. Dan katanya, kata Sizi nih, dia bakal membuat produk yang disesuaikan. Mungkin bakal pindah dari BUSD sebagai pasangan dagang yang utama untuk Binance sendiri. Nah ini hal yang menarik nih, karena kalau misalkan kita ngelihat ya, dia bilang dia bakal explore gitu kan, penerbit stablecoin lain, mungkin yang bukan Paxos, dan mungkin katanya stablecoins yang tidak berbasis sama dolar Amerika Serikat. Yang mana ini menarik, karena kalau misalkan kita lihat ya, sekarang mungkin ada beberapa dari kalian yang rada panik, dan kalau menurut saya kalian baca dari yang artikel ini aja sudah ada beberapa hal yang bisa kita lakukan nih. Misalkan nih kayak kalian megang BUSD, sebaiknya misalkan masih tetap pengen megang stablecoin USD, ya udah pindah ke USDC atau USDT. Dan ini lebih cepat lebih baik karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Nah cuman kalau misalkan kalian mengeksplor alternatif stablecoin selain yang USD, itu ada banyak nama-nama yang cukup interesting menurut saya. Nah kita lihat dulu yuk komentar dari Ryan Watkins, mantan researchernya Messari. Dia bilang kalau tindakan regulasi ini bakal bikin stablecoin desentral lebih bernilai. Dan menurut saya eksperimen stablecoin desentral yang sudah ada selama beberapa tahun terakhir ini akan jadi lebih jelas nanti ke depannya. Yang mana yang bisa punya peluang lebih bagus untuk diadopsi, dan mana yang menurut saya mungkin bisa kita lihat jadi pemain utama di industri kripto ke depannya. Ini ada beberapa contoh yang dia kasih, dan saya bisa tunjukin gambarnya di sini sebagai ilustrasi. Nah ini ilustrasinya untuk 3 aset kripto yang meskipun masih kayak Liquidity sama MakerDAO masih ada sih rada-rada hubungannya sama USD karena mereka masih di-peg ke dolar Amerika Serikat. Cuman bedanya kalau Reflexer atau itu nama protokolnya sih, kalau nama stablecoin-nya itu RAI, itu sebenarnya malah mengambang nilainya, dan itu yang menarik karena dia nilainya mengambang, jadi dia nggak ngikut sama yang namanya pergerakan mata uang fiat tertentu, entah itu USD jadi $1 atau entah itu rupiah gitu kan, itu enggak. Dan kalau misalkan kalian bingung, penasaran kok bisa sih stablecoin harganya nggak terikat atau mengambang tapi tetap dianggap stabil. Nah itu kita bisa lihat beberapa penjelasannya di sini, karena kalau misalkan ya kita lihat dari contoh ini, MakerDAO itu kan DAI, kita udah tahu backingannya ada ETH, ada USDC juga, dan ada beberapa aset-aset lain. Kalau Liquidity ini justru malah yang saya kurang mendalami. Jadi kalau misalkan ada beberapa dari kalian yang sudah mendalami ini, bisa komen di bawah. Atau kalau mau lebih lanjut, kalau nggak salah kita udah bahas nih di dashboard member RR, ada salah satu tim riset kami yang sudah ngobrolin tentang Liquidity. Nah secara singkatnya itu seperti gini cara kerjanya LUSD. Ada kolam stabilitasnya, terus ada hubungan sama kolam likuiditas dari Curve Finance yang namanya Triple lewat Yearn Finance. Ya ini intinya ada beberapa mekanisme di mana mereka tuh bisa mematok harga stablecoin itu untuk tetap gitu kan LUSD-nya di $1. Nah kalau misalkan kita lihat langsung ke bagian yang RAI, itu sebenarnya ada penjelasan yang bagus dari Denkratfeist. Nah Denkratfeist ini di websitenya denkratfeist.de itu habis menjelaskan RAI yang menurut dia salah satu eksperimen paling keren di kripto, karena dia mengambang tapi nggak melacak satu currency manapun. Nah menurut argumennya dia itu yang ada di sini, ini merupakan sebuah eksperimen yang menarik karena kalau kita lihat mata uang fiat, mau itu dolar, mau itu rupiah, mau itu apa, itu kan juga meskipun ya boleh dikata Rp5.000 bakal tetap Rp5.000, tapi value-nya atau nilainya itu kan bergantung sama inflasi kan, bergantung sama nilai atau daya belinya saat itu seperti apa. Kayak 5.000 50 tahun lalu cuman bisa beli apa, atau udah bisa beli apa, 5.000 di sekarang itu cuman bisa beli apa. Nah itu perbedaannya. Dan menurut dia dengan nilai RAI yang mengambang ini, akhirnya misalkan nih contohnya ada nilainya RAI itu punya 20% suku bunga per tahun, yang mana kalau menurut argumennya dia memang dolar Amerika Serikat itu naik 20% per tahun, dan akhirnya misalkan tuh per tahunnya dia nilainya naik. Nah nilai kita dalam stablecoin itu tetap relatif stabil,
Cuman daya belinya itu tetap bisa keep up dengan zaman. Kalau misalkan inflasi lagi naik, daya beli kita juga ikutan. Artinya kita nggak kehilangan daya beli. Dan itulah kenapa dengan tidak mengikatnya RAI pada dolar kayak USD atau mata uang lain, euro dan segala macam, itu jadi sebuah eksperimen yang menarik. Dan ini ada beberapa penjelasan teknisnya dan sejarahnya dia, cara kerjanya kayak apa. Kalau mau baca lebih lanjut sebenarnya di website kami juga udah ada sih, di dashboard member itu Reflexer Finance itu udah ada, dan bagaimana cara kerjanya mereka. Dari statusnya juga ada di stats.reflexer.finance untuk analitiknya bagaimana, untuk harga, sistem info, terus jumlahnya yang sedang ada di peredaran saat ini, itu semua juga tersedia di sini untuk redemption rate dan lain-lain. Jadi kalau misalkan kita lihat sebenarnya nilainya RAI sekarang lagi di 2,7 dolaran, yang kemana belum lama ini ada di sekitaran 2,8-2,9an. Jadi kayak kalau orang nanya, lah ini bukan stablecoin dong, kan nilainya nggak sama. Lah lihat aja, kayak dolar dan rupiah juga kita menilai stabilnya dari mana, kan relatif kan. Dan kalau misalkan ini menjadi salah satu eksperimen yang mungkin gitu kan keren dan berhasil, kita bisa melihat nih jadi salah satu opsi yang menarik, di mana mereka tidak terikat sama pemerintah, tidak terikat sama perusahaan yang harus mengikuti kepatuhan hukum karena berbasis di AS kayak Paxos menerbitkan BUSD-nya stablecoin Binance. Dan ya lihat aja, Sisi sendiri sedang explore gitu kan, sedang explore sama yang namanya penerbit stablecoin lain, sama jenis-jenis alternatif stablecoin lain. Nah untuk menutup guys, menurut saya yang paling penting itu adalah kalau misalkan kalian pegang BUSD tadi, kalian perlu convert ke stablecoin lain yang lebih kalian percayai. Dan ini bukan saran keuangan sama sekali, karena ini cuma informasi yang menurut saya masuk akal untuk kita lakukan untuk menghindari bahaya apapun yang bisa aja terjadi. Ingat sama pelajaran kita dari stablecoin USD kemarin yang di PEG. Kemudian kalau ada yang megang PEX dolar USDP atau PEXG-nya PEX Gold, itu katanya menurut pernyataan Paxos nggak kena dampak, masih bakal tetap dilayani. Cuman tetap aja kan, saya ngerasa kayak rada kurang pede aja kalau megang stablecoin yang masih belum sebesar kayak USDC. Terus, apakah kasus serupa bakal terjadi dengan circle-nya USDC? Dan menurut argumen kami sejauh ini ya kemungkinannya kecil. Ada, probabilitas itu selalu ada, tapi kemungkinannya kecil. Karena ya itu tadi, faktanya si circle yang malah ngecepuin kan. Terus yang dituduh itu sebenarnya BUSD secara umum. BUSD secara khusus dari Paxosnya itu. Dan ya itu bukan stablecoin lain, padahal Paxos menerbitkan stablecoin lain. Mungkin aja memang pengen nyerang Binance saja gitu kan, karena hubungannya ke sana BUSD. Terus gimana kalau SEC dengan Coinbase dengan program stakingnya? Ya itu tadi, katanya argumennya udah jelas bahwa itu produk yang berbeda daripada Kraken. Dan cuman ya apakah SEC setuju dengan pernyataan ini, kita nggak tahu. Itulah kenapa menurut saya ini adalah beberapa ranah hukum atau regulasi yang patut dipantau nih untuk beberapa bulan ke depan, mungkin beberapa tahun ke depan, untuk melihat gimana nih nasib masa depan kripto pada akhirnya di mata para pembuat hukum khususnya Amerika Serikat. Nah, coba kasih pendapat kalian di komentar di bawah nih mengenai stablecoin BUSD, tindakan regulasinya AS ke kripto, dan menurut kalian apa yang sedang kalian lakukan sekarang? Coba kasih komentar di bawah. Apakah kalian panik? Apakah kalian mungkin melihat ada beberapa peluang menarik di sini? Terima kasih guys untuk sudah nonton sampai akhir. Semoga informasinya bermanfaat untuk hari ini. Jangan lupa kasih jempol dan jangan lupa juga subscribe dan nyalain bel notifikasi biar gak ketinggalan video terbaru. Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa kalian semua lagi di video berikutnya guys. Cheers.